semuanya, kali ini gue bakalan ngebahas film yang menurut gue benar-benar nguras emosi saat nonton filmnya dan bikin kita sedih sekaligus kesel sama seluruh pemainnya. Film ini berjudul My Little Baby Jaya yang dirilis pada 2017. Dilihat dari judulnya yang amat manis, sepertinya ini drama keluarga bahagia. Namun ternyata dugaan gue salah nih. Film ini bercerita tentang seorang ayah yang memiliki kekurangan fisik, namun tidak pernah kurang memberikan cinta dan kasih sayang pada anaknya. Sang ayah tidak tahu sama sekali bahwa putri kesayangannya dibully dan dijadikan budak seks. Oke, gak usah berlama-lama, kita lanjut aja spoiler filmnya. Film ini diawali dengan seorang wanita yang memakai gaun merah yang sedang berjalan di tengah guyuran hujan. Lalu, wanita itu ternyata pergi ke sebuah gedung hotel, dan ternyata wanita itu akan melakukan bunuh diri dengan meloncat dari gedung tersebut. Setelah opening title, film pun dimulai. Film pun dibuka lagi dengan seorang ayah yang bernama Wungsul yang sedang membaca sebuah surat. Sang ayah yang sudah lumayan tua dan memiliki kekurangan fisik. Dan isi suratnya pun ternyata mengatakan bahwa anaknya masuk ke sebuah sekolahan ternama di kota Seoul. Karena Wungsul merasa amat sangat bahagia, ia pun sesegera mungkin berlari ke sebuah gereja untuk memberitahu anaknya karena sedang berlatih vokal dan anaknya bernama Jaya. Kemudian kita bakalan flashback saat Jaya masih kecil di mana ia pernah diajak untuk ke yayasan dikarenakan kondisi fisik ayahnya yang dianggap tidak akan sanggup mengurus Jaya dan memaksa Jaya untuk ikut. Tetapi Jaya menolaknya karena Jaya sangat menyayangi ayahnya karena ayahnya mengurusnya dengan sangat baik. Scene pun berpindah. Jaya dan ayahnya pun akan segera pindah ke Seoul serta membeli rumah yang kecil di sana yang memiliki satu kamar yang hanya cukup untuk kamar Jaya saja, sementara ayahnya tidur di ruang tamu. Namun, karena di kota ternyata Wungsul kesusahan untuk bekerja dan membuka lapak dagangannya di mana ia menjual pakaian dalam wanita dan juga stocking. Ia sudah mencoba beberapa tempat, namun ia selalu diusir dengan berbagai macam alasan. Hingga akhirnya, ia pun bertemu dengan pedagang yang baik yang mau berbagi lapak dengannya dan memperbolehkannya berjualan di sana, sehingga dirinya bisa mulai mencari nafkah. Jaya pun mulai bersekolah. Pada hari di mana Jaya bersekolah, ia sudah mulai diganggu oleh ketiga siswi perempuan di kelas tersebut yang bernama Haesun, Bora, dan Sunyong, yang menyuruh Jaya untuk segera pindah duduk dan duduk di samping seorang siswi yang bernama Min Kyung. Min Kyung sendiri sepertinya adalah salah satu target bully di kelas tersebut. Kemudian, di hari pertama Jaya bersekolah, kelas tersebut sudah mulai membentuk kelompok paduan suara yang diketuai oleh seorang kakak kelas 3 yang bernama Yunjung, serta dibantu oleh seorang guru. Yunjung pun mulai mengetes satu persatu vokal setiap anak di kelas tersebut. Dan saat mendengar suara Jaya, hampir di seluruh kelas kagum pada suara Jaya, termasuk Yunjung, kecuali Haesun yang mulai merasa tersaingi. Setelah kejadian tersebut, Min Kyung pun mulai mendekati Jaya untuk mulai berteman dengannya. Hingga pada saat pulang sekolah, Min Kyung mengajak Jaya untuk berjalan-jalan. Pada saat mereka sedang berjalan-jalan, tak sengaja Jaya melihat ayahnya yang sedang berjualan, sehingga Jaya pura-pura tidak melihatnya. Namun ternyata, Wungsul melihat Jaya lalu dia pun memanggilnya. Min Kyung pun bertanya, siapa laki-laki itu? Lalu Jaya pun menjawab bahwa dia adalah ayahnya. Lalu Min Kyung pun menghampiri Wungsul serta menyapanya. Ternyata, Min Kyung tidak mempermasalahkan sama sekali tentang pekerjaan ayah Jaya dan juga kondisi fisiknya. Mereka pun menikmati tempat yang dikunjunginya serta bersenang-senang, hingga pertemanan mereka pun semakin erat.
Singkat cerita, tim paduan suara yang terpilih mengadakan camp latihan ke sebuah daerah. Hingga pada malam harinya, mereka pun melakukan sebuah permainan dan juga mengobrol. Hingga ada yang penasaran pada Jaya dan menanyakan pekerjaan orang tua Jaya. Jaya yang awalnya kebingungan, ia pun menjawab bahwa orang tuanya menjalankan bisnis pakaian di sebuah mall. Terlihat, Yunjung selalu mencuri pandang pada Jaya, padahal sebenarnya ia sudah mempunyai pacar yaitu Haisun. Hingga keesokan paginya, saat Jaya sedang berlatih vokal di sebuah danau, ternyata Yunjung mengikutinya dan mengatakan bahwa ia menyukai Jaya. Ternyata Jaya pun sebaliknya. Hingga akhirnya Yunjung mengajaknya untuk ke semak-semak, lalu Jaya pun mengikutinya. Sialnya, salah satu dari teman Haisun yaitu Bora melihat kejadian tersebut, hingga ia pun merekamnya untuk melaporkannya pada Haisun. Setelah melihat video rekaman tersebut, ia pun mulai merasa amat kesal, hingga akhirnya ia pun mulai mengganggu teman Jaya yaitu Min Kyung untuk memberitahu rahasia dari Jaya. Karena Min Kyung ketakutan, ia pun memberitahu rahasia Jaya, di mana ternyata ayahnya tidak berbisnis di sebuah mall, melainkan hanya pedagang biasa yang menjual pakaian dalam wanita. Kemudian, tiba-tiba datanglah Yunjung mendatangi rumah Jaya. Yunjung yang tadinya mengaku naksir pada Jaya, malah memukul Jaya dan melukai Jaya dengan sebatang rokok, karena ia merasa kesal sudah dibohongi oleh Jaya. Karena ternyata Jaya miskin, menurutnya Jaya tidaklah sebanding dengannya. Ternyata Yunjung sudah diberitahu oleh Haisun. Setelah kedatangan Yunjung, Jaya pun lalu kemudian mendatangi Haisun agar tidak mengganggu dirinya karena Jaya ingin bersekolah dengan tenang. Tetapi Haisun malah balik menghina ayah Jaya yang membuat Jaya tidak bisa menerimanya dan mereka pun akhirnya berkelahi yang membuat Haisun dibawa ke rumah sakit. Karena kejadian tersebut, para guru pun melakukan rapat dengan orang tua murid dan juga teman Haisun, termasuk juga Min Kyung. Akan tetapi, mereka malah mengatakan Jayalah yang bersalah karena Jaya melakukan pembulian dan juga kekerasan. Namun, karena Jaya merasa tidak melakukan hal itu semua, Jaya menolak untuk meminta maaf. Karena meskipun miskin, mereka juga tak pantas untuk menghinanya. Sehingga Jaya pun mendapatkan hukuman yaitu dikeluarkan dari sekolah. Karena Jaya sudah tidak lagi bersekolah, ia pun memutuskan untuk bekerja di sebuah tos serba dan memiliki bos yang baik. Kemudian Jaya pun membuat sebuah petisi tentang pembulian dengan dibantu oleh bosnya, lalu akan mengirimkannya ke Departemen Pendidikan. Petisi tersebut ternyata memancing kemarahan Haisun lagi. Dan lagi-lagi Haisun mengganggu Min Kyung. Hingga akhirnya Haisun mengetahui hari ini adalah hari ulang tahun Jaya, dilihat dari sebuah pesan di ponsel Min Kyung. Haisun pun kemudian mengajak kedua temannya, Min Kyung dan juga keempat orang laki-laki termasuk Yungjun ke rumah Jaya. Dan mereka bilang akan merayakannya serta bersenang-senang. Ternyata disinilah awal mula penderitaan Jaya dimulai, di mana Jaya diperkosa oleh ketiga orang laki-laki tersebut sambil direkam. Min Kyung yang melihat kejadian tersebut ingin segera menolong Jaya, tetapi mereka mengancam jika Min Kyung menolong dia bisa bernasib sama dengan Jaya. Hal itu membuat Min Kyung diam dan menuruti perkataan mereka karena tak ingin bernasib sama dengan Jaya. Haisun pun menghampiri Jaya dan menyuruh Jaya untuk membatalkan petisi tersebut serta mengancam Jaya jika ia melapor ia akan mengirimkan video tersebut ke ayahnya dan menyebarluaskannya ke internet. Karena Jaya takut akan ancaman Haisun, dia pun tidak melaporkan hal tersebut kepada siapapun termasuk juga ayahnya. Dan Jaya pun bekerja seperti biasanya. Namun ternyata, para lelaki itu selalu mendatangi Jaya secara bergantian, hanya untuk memuaskan nafsu mereka dan melakukan hal kasar pada Jaya.
Jaya pun lalu menemui Haesun agar menyuruh mereka berhenti mengganggu Jaya, karena Jaya sudah menuruti kemauan Haesun. Namun bukannya berhenti, Haesun malah semakin menjadi-jadi, di mana ia malah menjual Jaya ke Om-Om dan menyuruh Jaya untuk melayaninya, dengan ancaman jika tak menurutinya ia akan segera menyebarkan video tersebut ke internet. Jaya pun terpaksa harus selalu menuruti perintah Haesun. Di balik semua penderitaannya, ia tidak pernah menceritakan apapun pada ayahnya dan selalu berusaha baik-baik saja, karena Jaya tak ingin membuat ayahnya bersedih. Jaya hanya bisa menuliskan semuanya di dalam buku diarinya yang ia simpan di gudang tempat ia bekerja. Karena penderitaan yang terus-menerus menimpa Jaya, membuatnya tak sanggup untuk melanjutkan hidupnya, hingga ia pun melakukan bunuh diri dengan melompat dari atas gedung hotel. 6 bulan kemudian, karena Wonsul telah kehilangan putri yang sangat dicintainya, ia pun merasa sangat bersedih. Hingga suatu hari, bos dari tempat Jaya bekerja menemukan buku diari milik Jaya, lalu memberikannya kepada Wonsul. Saat Wonsul membaca diari tersebut, ia pun seperti melihat kejadian yang menimpa Jaya dengan mata kepalanya sendiri, karena Wonsul ikut merasakan penderitaan Jaya. Hingga akhirnya ia pun melapor ke pihak sekolah, tetapi tidak ada yang mempercayainya karena dianggap hanya karangan semata. Wonsul pun kemudian berteriak dan mencari Minkyung, tetapi dia malah diusir karena dianggap mengganggu belajarnya siswa. Wonsul pun kemudian melapor ke kantor polisi, namun hal sama terjadi karena kurangnya bukti kuat pada kasus Jaya tersebut. Kemudian datanglah Minkyung ke rumahnya dan menjelaskan bahwa cerita di buku diari tersebut dan semua kejadiannya adalah fakta. Hal itu membuat Wonsul amat sangat bersedih dan bertekad untuk membalaskan dendamnya dengan dibantu oleh Minkyung. Minkyung pun mengajak Haesun, Bora, dan Sunyong ke atas atap. Lalu Wonsul pun menghampirinya dan menyiramkan air keras ke wajah mereka bertiga hingga akhirnya mereka berteriak kesakitan. Wonsul pun kemudian mencari dan menculik keempat orang laki-laki yang menganiaya Jaya, lalu membawa mereka semua ke rumah lamanya. Wonsul pun membunuh mereka satu persatu, namun salah satu dari mereka berhasil melepaskan ikatannya, kemudian berusaha untuk melawan Wonsul. Tetapi perkelahian itu dimenangkan oleh Wonsul, dan saat itu juga Wonsul mencekiknya dengan kabel sampai mati. Merasa ada kesempatan, Yongjun pun terlepas dari ikatannya kemudian kabur. Wonsul yang melihatnya lalu dia pun segera mengejarnya, dan mereka pun berkelahi di atas genangan air hujan, lalu kemudian dimenangkan oleh Wonsul lagi. Saat Yongjun sadar, dia pun dipaksa untuk menelan sebuah kail pancing. Karena Yongjun masih lemas dan tak bisa melawan, mau tak mau ia pun menelan kail pancing tersebut. Lalu Wonsul pun kemudian menariknya dengan sekuat tenaga, dan akhirnya Yongjun pun mati dan kemudian dibuang ke danau tersebut. Setelah itu, Wonsul pun memutuskan untuk bunuh diri dengan melompat ke danau tersebut. Karena menurutnya tidak ada lagi alasan untuk dia tetap hidup karena putri yang sangat dicintainya telah pergi meninggalkannya untuk selama-lamanya. Dan film pun selesai. Ending film ini menurut gue cukup memuaskan karena mereka mendapatkan balasan yang setimpal dengan perbuatan mereka. Dan pesan yang dapat kita ambil dari film ini yaitu seorang ayah meskipun ia memiliki kekurangan, ia akan melakukan apapun untuk putri yang dicintainya. Oke, thank you yang udah nonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.